Kepada Dr. Elsa kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membawakan mengenai neuroblastoma. Mungkin ini sudah banyak dikenal jenisnya, tapi Bapak Ibu sekalian saya harapkan untuk lebih mengenal sedikit lebih dalam mengenai neuroblastoma. Jadi neuroblastoma sebenarnya adalah primitif plasma yang berasal dari neuroectodermal origin, dan nanti kalau umpamanya klinisnya kita akan temukan di mana, karena untuk di anak setiap predileksi itu akan sangat-sangat menentukan kemungkinan besar diagnosisnya. Jadi pada anak dengan neuroblastoma, sebagian besar adalah tumornya akan ditemukan di kelenjar adrenalis, di soft tissue juga bisa, di retroperitoneum dan di mediastinum. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan pasien yang belum ketemu tepatnya untuk pasien yang masanya di mediastinum. Paling banyak adalah di area retroperitoneum, yaitu posisinya adalah di suprarenal. Jadi sering kali salah misdiagnosis sebagai awalnya dikira sebagai nefroblastoma atau tumor ginjal. Angka kejadiannya berapa? Sebenarnya di United States itu 1 kasus per 7.000, kalau di Eropa 4 per 10.000. Nah di Indonesia kita punya berapa? Kita belum tahu. Teman sejawat sekalian, Bapak Ibu sekalian mungkin tahu, kami di sini juga dari UKK Hemato-Onko baru memulai untuk proses pencatatan pasien, dan itu untuk registrasi. Proses registri sebenarnya mungkin bukan hanya masalahnya di bagian onko anak saja, mungkin hampir di seluruh bagian dari untuk pencatatan registri pasien apapun sebenarnya. Mengenai keberhasilan terapi sebenarnya untuk, jadi nanti akan terbagi menjadi pasien dengan low risk, intermediate, dan high risk. Untuk low risk sendiri sebenarnya angka keberhasilannya 75-85%. Ini cukup tinggi. Untuk intermediate itu 50-75. Dan untuk high risk memang sampai saat ini di luar negeri pun masih di bawah 50%. Di Eropa sendiri sudah tercatat, yaitu ini laporan di tahun 2003, 5-year survival rate-nya di Eropa untuk stadium 1-2 itu 90% dan hanya 22% di stadium 4. Indonesia bagaimana? Kami menemukan pelaporan pada tahun 2023, 5-year survival rate-nya untuk di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito di Yogyakarta itu sebesar 27%, di RSCM sebesar 37%, dan sedangkan tadi kami sudah sampaikan dari 2019 sampai 2025 tercatat pasien kami 5 pasien yang sudah menyelesaikan kemo dan 4 pasien meninggal, dan hanya 1 pasien yang sampai hari ini masih kontrol ke tempat kami. Sebenarnya bagaimana patogenesisnya neuroblastoma bisa terjadi? Ini adalah proses proliferasi yang normal untuk proses terbentuknya dari sel-sel saraf. Asalnya adalah dari ektoderm dan neural tube. Asalnya sebenarnya neuroblastoma adalah asalnya juga sama dengan persarafan, yaitu dari neural crest yang nanti akan berdiferensiasi pada bagian kranial, akan berubah menjadi melanocyte, neuron, sel kartilago dan tulang, dan juga akan menjadi connective tissue. Sedangkan pada bagian untuk terang, diferensiasinya akan berubah menjadi melanosit dan juga akan menjadi cell swan atau satellite cell. Untuk bagian yang diterang juga akan adanya namanya simpatoadrenal cell yang nanti akan berdiferensiasi menjadi sympathetic neuron dan chromatofin cell. Ini adalah
bila tidak ada muncul reaksi proses proliferasi onkogenik. Bagaimana neuroblastom bisa terbentuk? Neuroblastom diduga sebagai adanya gangguan proliferasi pada simpatoadrenal prekursor. Jadi seharusnya akan menjadi sel matur, dalam bentuk maturnya adalah sel kromatofin dan simpatik ganglia. Sel yang tidak dianggap sebagai bukan sel normal akan mengalami apoptosis. Pada saat terjadi proses onkogenik yang ditandai dengan kenaikan umumnya progenitor MYCN, nanti progenitor ini tujuannya untuk proses renewal cell dan proses stabilisasi untuk proses maturasinya. Pada saat kenaikan yang meningkat itu akan terjadi proses gangguan di apoptosis dan gangguan proses maturasi. Proses inilah yang nanti akan menyebabkan munculnya neuroblastom pada anak-anak. Manifestasi klinis yang muncul seperti apa? Paling sering datang ke kami adalah dengan massa abdomen. Massa abdomen secara teori akan teraba pada saat diameternya umumnya sudah lebih dari 5 cm. Pasien kami yang terakhir pada saat perabaan saja diameter yang teraba di abdomen sudah 12 cm. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan pada saat datang kami sudah sampai stadium berapa. Jarang sekali kami memperoleh pasien pada posisi stadium awal. Umumnya datang ke kami minimal di posisi stadium 3. Dan yang gejala klinis yang lain adalah gangguan pola makan, berat badannya turun, kadang pasien hanya datang dengan keluhan konstipasi berulang, demam, atau yang paling sering yang kedua setelah massa abdominal yang paling sering datang yang kedua adalah dengan gangguan gerak. Pasien tiba-tiba tidak bisa jalan, kakinya lemas, dan ini umumnya terjadi pada anak usia 2-5 tahun. Yang sering menjadi misdiagnosis adalah pasien dengan gejala bruising atau swelling di sekitar mata. Ini kita menyebutnya sebagai raccoon eye. Raccoon eye ini sebenarnya adalah tanda metastasis neuroblastom berada di area sekitar orbita, baik di bone-nya ataupun di vaskulernya. Terus di beberapa pasien juga akan mengalami bone pain dan pansitopeni. Neuroblastom adalah tumor ganas pada anak yang metastase pertama kalinya bukan ke paru, tapi metastase pertamanya adalah ke bone marrow. Jadi itu kenapa kalau pasien dengan neuroblastom datang pasti hampir dipastikan sudah dengan posisi pansitopeni. Ini foto ini sudah seizin dengan keluarga pasien. Ini pasien terakhir kami yang masih menjalani kemoterapi. Foto pertama adalah foto pasien setelah operasi dengan massa yang diambil sebesar 3 kilo. Sedangkan anak ini datang dengan berat badan 13 kilo, pos operasi berat badannya turun sampai sekitar 8 kilo. Foto yang paling kanan adalah foto pasien setelah menjalani kemoterapi. Pasien ini saat ini sudah mulai belajar untuk berjalan. Yang berikutnya ini adalah pasien yang tadi saya sebutkan, satu-satunya pasien kami yang mencapai 5-year event-free survival, terakhir datang ke kami minggu lalu. Fotonya yang kanan, untuk yang kiri adalah posisi anak yang berbaju merah adalah anak ini yang di sebelah kanan pada saat menjalani kemoterapi. Setelah pasien datang ke kami, apa yang akan kita lakukan? Workup-nya adalah tetap kita akan melakukan sampling, tisu sampling. Agak kesulitan kalau yang dilakukan hanya aspirasi jarum halus. Kenapa? Karena pada pasien dengan neuroblastom hasil PA-nya itu hampir sama dengan beberapa diagnosis lain. Yaitu mungkin dia bisa limfoma, bisa rhabdo,
dengan bentukan selnya yang kebiruan. Jadi itu kenapa kita akan lakukan pilihannya adalah biopsi. Biopsi nanti pemeriksaannya bukan hanya sampai sitologi tapi sampai pemeriksaan histokimia untuk benar-benar keluar diagnosis untuk neuroblastoma. Jadi untuk terapi di pasien anak itu sangat-sangat spesifik, maksud kami untuk terapi apapun kita benar-benar melihat sampai tingkat selnya. Dijelas dulu baru kita akan mulai terapi. Kalau memang agak kesulitan untuk dilakukan biopsi, karena itu berarti akan dilakukan open biopsi, boleh dilakukan multiple core biopsi. Tapi mungkin ini agak sulit dilakukan di beberapa rumah sakit yang tidak punya fasilitas. Setelah itu apa yang akan dilakukan berikutnya adalah bisa dilakukan bone marrow aspiration. Akan dilakukan pemeriksaan bone marrow, apa yang akan kita cari di sana? Kita akan mencari namanya Rosette cell, yaitu tanda metastasis untuk neuroblastoma. Bentuknya, mohon maaf saya tidak lampirkan di sini, bentuknya cantik seperti bunga mawar, tapi akan sangat tidak cantik untuk prognostik pasien itu sendiri. Yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah pemeriksaan lab lengkap termasuk LDH, VMA juga kita bisa lakukan kalau tidak ada pemeriksaan hasil sitologi. Nah, pemeriksaan imaging apa yang akan kita lakukan? Pemeriksaan imaging minimal standar yang dilakukan adalah CT scan dengan kontras, bukan USG ataupun pemeriksaan yang di bawah itu. Jadi CT scan wajib dengan kontras karena kita akan melihat batasan dari tumor itu sendiri dan proses metastasenya. Yang berikutnya yang sangat dianjurkan adalah pemeriksaan untuk MIBG untuk diagnostik. MIBG, MRI dan juga PET scan. Mungkin yang MIBG dan PET scan ini yang kita agak-agak kesulitan karena tidak semua fasilitas rumah sakit memiliki itu. Dan ini untuk stadiumnya, proses staging yang lama, ini yang baru yang kita gunakan adalah dengan L1, L2, M, dan MS. Sedikit saya jelaskan, untuk L1 adalah localized tumor, jadi tumornya hanya berada di situ saja, tidak ada keterlibatan organ yang lain. Untuk L2, ada keterlibatan organ di area sekitar dari massa. Untuk M adalah proses keterlibatan ada proses metastase, mau di setiap manapun, di setiap bagian tubuh. Sedangkan untuk MS sendiri ini memang terbatas untuk anak usia di bawah 18 tahun, ada ketentuannya. Dan proses metastasenya hanya, keterlibatannya hanya proses metastase di bone marrow, di hati atau di kulit. Karena nanti hal ini akan berpengaruh masuk di kriterianya dia low risk, intermediate ataupun high risk. Terapi sendiri untuk low risk untuk anak usia di bawah 6 bulan dan dia masuk di L1, apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan yang pertama adalah mungkin observasi dulu. Karena benar kita harus yakinkan diri localized tumor. Apakah ini bisa kita lakukan MIBG? Bisa. Untuk diagnostik memang sangat disarankan untuk di awal setelah pemeriksaan sitologi PA. Kalau memang fasilitasnya memadai untuk pasien yang sudah jelas neuroblastoma, memang idealnya kita lakukan untuk MIBG untuk benar-benar bisa memastikan ini ada proses metastase atau tidak. Untuk L1 akan bisa dilakukan observasi saja atau bisa dilakukan surgical resection. Ini pada yang diameternya di atas 5 cm dengan syarat 25% dari itu adalah massa yang kistik. Terus untuk MS sendiri juga masuk di low risk, ini proses juga asimptomatik, kadang dia bisa resolve sendiri, itu kenapa kita hanya perlu observasi. Untuk yang masuk di golongan intermediate, ada beberapa kondisi intermediate-nya yang lokal itu bisa dilakukan kemoterapi dulu selama 2 siklus, nanti setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan minimal adalah pemeriksaan CT scan, karena nanti akan menentukan
kelanjutan terapinya seperti apa. Apakah dia partial respon atau kan dia complete respon. Partial respon kalau tidak ada fasilitas MIBG memang bisa dilakukan dengan kriteria RESIS. Kriteria RESIS yang untuk selama ini yang kita gunakan. Ini juga untuk pasien yang masuk di kategori M dan dia masuk di intermediate. Ini prosesnya sama, kita akan lakukan 4 siklus terapi. Setelah itu baru kita akan lakukan evaluasi. Dan ini juga nanti akan bisa diputuskan pada pasien dengan intermediate. Kita akan bisa memutuskan apakah ini hanya kemoterapi saja setelah itu surveillance, ataukah setelah kemoterapi kita akan lakukan tindakan surgery, setelah itu baru kita lakukan surveillance. Baik, ini intermediate memang cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Yang ini yang terakhir adalah untuk pasien dengan high risk. High risk sendiri memang tadi disebutkan di Korea saja hanya di Europe saja hanya 22% keberhasilannya. Untuk pasien dengan high risk memang kita akan lakukan kemoterapi. Ini umumnya kita akan lakukan 8 siklus. Setelah itu kita akan lakukan evaluasi. Setelah proses evaluasi yang akan kita lakukan adalah proses surgery. Setelah surgery kita akan lakukan surveillance lagi, dilakukan proses evaluasi imaging. Setelah itu baru bisa didiskusikan untuk kelanjutan kemoterapi atau kelanjutan untuk dia dengan terapi yang lain, salah satunya adalah MIBG. Role of MIBG, saya ini sebenarnya agak malu bicara ini di depan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini saya hanya menyampaikan bahwa ini bisa MIBG bisa digunakan untuk diagnosis dan terapi. Saya malah nanti minta untuk mohon dijelaskan karena ini yang saya tahu hanya minimal sekali untuk MIBG yang 1, 2, 3 itu untuk proses diagnostik dan yang 131 adalah untuk proses terapi. Baik, ini mungkin hampir di akhir dari presentasi kami. Neuroblastoma adalah proses yang kompleks dan membutuhkan perawatan multidisiplin karena ada yang dia bisa resolve sendiri, ada yang memang membutuhkan pemeriksaan dan terapi yang sangat kompleks. Karena tadi disebutkan bahwa event free semakin stadiumnya makin tinggi, berarti prognosisnya makin buruk. Ini berarti PR kami untuk di UKK Hemato Onko juga dan Bapak Ibu sekalian untuk promosi untuk early cancer detection baik di anak maupun di dewasa. Dan harapan kami MIBG akan bisa dimasukkan dalam penjaminan BPJS untuk pasien-pasien kita karena sebagian pasien kita adalah pasien pengguna BPJS. Ini sebagian foto dari pasien kami, bukan hanya pasien neuroblastom, pelayanan yang sudah remisi sampai hari ini. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ersta atas presentasi yang komprehensif, menarik, dan telah berbagi pengalamannya. Monggo, Dok. Untuk topik selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Dr. Rian Hidayatullah, spesialis kedokteran nuklir dan teranostik molekuler FANMB dengan judul FDG PET in Pediatric Malignancy. CV singkat beliau lulusan sarjana kedokteran dan medical doctor dari Universitas Mataram. Tahun 2023 menyelesaikan pendidikan di kedokteran nuklir teranostik molekuler Pajajaran University Bandung dan meraih gelar Fellow of Asian Nuclear Medicine Board tahun 2023. Beliau akan membahas bagaimana peran FDG PET dalam mendeteksi dan mengevaluasi keganasan pada anak, serta bagaimana modalitas ini lebih unggul dibanding modalitas lain. Kepada Dr. Rian kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Dr. Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof, Dokter, Bapak Ibu sekalian. Oke, ya.
Hari ini saya diamanatkan untuk mengisi pada Simpo 15 dengan judul FDG PET pada keganasan pediatrik. Mungkin agak banyak penjelasannya ya. Ini kita langsung saja, ini berikut outline-nya. Nanti saya akan bahas juga PET CT, PET MR, dan mungkin sedikit tentang AI. Ya, sebagai pendahuluan, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Elsa juga, bahwa kanker pada anak-anak itu juga bisa menyebabkan kematian. Jadi termasuk yang kedua terbanyak setelah trauma. Yang terbanyak adalah sistem saraf pusat. Kemudian yang kedua adalah sistem saraf perifer, terutama neuroblastoma yang tadi sudah dijelaskan. Dan dibutuhkan diagnostik yang akurat agar menentukan terapi selanjutnya maupun prognosis. Ya. Diagnostik yang bisa digunakan baik dari konvensional imaging maupun yang sophisticated, baik itu PET CT ataupun PET MR yang mudah-mudahan sebentar lagi ada di Indonesia. Kemudian biopsi, ada tumor marker dan lain-lain. Itu berperan sekali dalam menentukan jenis terapi pada pasien kanker. Nah ini contoh PNMR. Nah di penelitian banyak sekali yang menggunakan radiofarmaka baru, tapi yang di sini akan saya bahas terutama tentang FDG. Pada anak-anak nanti saya jelaskan di belakang ada beberapa radiofarmaka yang bisa digunakan juga. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah biasa dengan FDG ya, F18 FDG itu suatu radiofarmaka yang terdiri dari radionuklidanya F18, waktu paruhnya 110 menit dengan diproduksi oleh siklotron. FDG adalah analog glukosa. Kemudian di labeling, dia akan masuk ke dalam sel terutama melalui GLUT1. Dan PET adalah kamera gamma, salah satu kamera gamma yang kita gunakan di kedokteran nuklir untuk menangkap sinar gamma yang dihasilkan oleh reaksi anihilasi antara proton dan positron dengan elektron. Yang nanti akan menimbulkan sinar gamma 511 opposite direction. Nah ini mekanisme masuk ke dalam selnya, FDG masuk dan mengalami reaksi enzimatik menjadi FDG 6 fosfatase, tetapi sedikit sekali yang keluar karena pada sel kanker J6 fosfatasenya lebih rendah. Kenapa FDG PET CT? Karena dengan FDG PET CT pada anak-anak kita bisa menilai fungsional dan anatomicalnya lebih baik dibandingkan dengan CT. Kita bisa gunakan untuk staging, restaging, evaluasi respon terapi, prognostik, kemudian lokalisasi untuk biopsi, ataupun untuk radioterapi planning. Nah ini indikasinya, terutama kalau kita lihat di ANM guideline, yang pertama adalah limfoma, sarkoma, neuroblastoma terutama pada yang MIBG negatif, CNS tumor untuk grading dan terapi monitoring, dan kanker-kanker yang lain, misalnya thyroid cancer atau malignansi unknown primer. Nah kita lihat tinggi sekali diagnostik akurasinya, sensitivitas spesifisitasnya, dan dia lebih baik daripada bone scan, terutama pada limfoma dan sarkoma. Akurasinya pun tinggi, sampai 90%. Dampaknya pada pasien apa? Dampaknya adalah bisa terjadi perubahan staging hingga 61% dan berdampak pada terapi pasien yang berubah pada 24% kasus. Bahkan kita bisa menghindari terapi-terapi yang tidak perlu, misalnya radioterapi pada pasien dengan bulky mass yang ternyata itu tidak fit lagi, yang sudah tidak viable lagi pada hasil PET scan-nya. Persiapannya sebenarnya hampir kurang lebih sama dengan dewasa. Kita perlu taking historinya dengan baik. Sudah pernah terapi apa saja, sudah pernah pemeriksaan apa sebelumnya. Kalau kita misalkan evaluasi terapi, kita tanyakan apakah dia pernah PET scan sebelumnya, atau mungkin dengan konvensional imaging yang lain. Apakah dia butuh sedasi atau tidak. Kemudian apakah dia sebelumnya sudah aktivitas berat atau tidak, karena itu berpengaruh ke physiological uptake-nya. Kemudian pasien apakah sudah berpuasa atau tidak, minimal 4-6 jam. Nah ini dosisnya. Oke, pada anak yang lebih kecil dosisnya antara 0,1 sampai 0,14 milikurie per kilogram berat badan. Pada usia 15 tahun ke atas sampai dewasa 0,1 milikurie per kilogram berat badan berdasarkan ANM guideline ya. Ini kita aware terhadap radiation exposure pada anak karena itu penting sekali. Karena pediatrik itu bukan smaller adult. Dia itu entitas yang berbeda. Ini contoh-contoh kasus pada limfoma. Pada limfoma, PET scan ada gold standar.
lebih tinggi akurasinya dibandingkan CT ataupun USG misalnya, dan kita bisa menghindari bone marrow biopsy jika hasil PET scan-nya negatif. Nah, kita bisa dari penelitian didapatkan bahwa 10-30% kasus itu staging-nya itu bisa berubah dengan pemeriksaan PET scan ini. Nah, ini contoh kasus di mana kita lihat ada keterlibatan, saya nggak bisa pakai, ya. Jadi ada keterlibatan di supra maupun infradiafragma dan ada keterlibatan di spleen. Dengan ini kita bisa lihat staging-nya. Nah, ini kita lihat keterlibatan di bone marrow. Ya, anak usia 10 tahun, di sini kita lihat ada uptake FDG di vertebra torakalnya. Negatif dalam bone scan dan negatif di CT-nya juga kita tidak melihat apapun. Nah, itu mengapa menjadi gold standar. Dan pada saat interim, limfoma interim, kita bisa nilai apakah kemo yang diberikan itu efektif atau tidak. Biasanya setelah 2 siklus. Jika negatif atau mungkin ada penurunan, ada partial respon di situ, berarti terapi kemonya bisa kita lanjutkan. Kalau PET-nya positif, stable atau progresif, berarti kita mungkin perlu infokan ke klinisi bahwa ini mungkin perlu diganti terapinya, lini terapinya. Nah, pada akhir terapi kita bisa bedakan apakah itu suatu lesi yang viable atau tidak, sehingga nanti menghindari terapi-terapi yang tidak perlu. Nah, ini evaluasi terapi kita bisa lihat baseline-nya itu A, B-nya adalah pasca terapi, pasca kemo. Kita lihat di situ responnya bagus sekali, sudah complete metabolic respon. Kemudian pada sarkoma, biasanya digunakan pada kasus-kasus rhabdomyosarkoma, Ewing sarkoma atau osteosarkoma. Digunakan untuk staging, evaluasi rekurensi ataupun evaluasi terapi. Dan dia memiliki korelasi yang baik antara SUV dengan prognosis. Semakin tinggi SUV-nya, maka prognosisnya semakin buruk. Semakin rendah SUV, maka prognosisnya semakin baik. Dan dia dapat mengubah staging hingga 25% kasus dan mengubah terapi hingga 15% kasus. Nah, ini contohnya pada pasien dengan sinovial sarkoma di deltoid kanan. Kita lihat ada uptake di situ, setelah dilakukan histopathological ternyata benar itu adalah suatu sarkoma. Ini pasien dengan rhabdomyosarkoma, jadi pasiennya didapatkan ada massa di retrovesika, ternyata ada uptake di situ, yang ternyata memang kita bisa gunakan ini, memang pasiennya harus disiapkan dengan benar preparasinya, pasien diminta kencing dengan mungkin lebih sering gitu ya, supaya kita bisa membedakan uptake ini apakah berasal dari vesikanya atau dari tumornya. Nah, ini pasien neuroblastoma yang MIBG-nya negatif. Kita bisa lihat ada penyebaran di tulang skapula dan di vertebra torakal. Ya, itu untuk staging. Kita lanjutkan untuk evaluasi terapi. Nah, ini pasien dengan Ewing sarkoma. Kita lihat sebelum dan pasca terapi, kita lihat di situ uptake-nya sudah tidak ada. Ini complete metabolic respon. Ini bagus sekali respon terapinya. Kemudian selanjutnya osteosarkoma. Nah, ini pasiennya kalau kita lihat dengan CT, ukurannya tetap. Tapi ternyata aktivitas metabolismenya itu berkurang. Nah, berarti di sini klinisi tetap melanjutkan terapinya, mungkin dengan regimen yang sama, sehingga tidak merubah terapi, sehingga menghindari terapi-terapi yang mungkin efek sampingnya lebih besar. Nah, ini contohnya rhabdomyosarkoma. Di sini terjadi pengecilan ukuran dan aktivitas metaboliknya juga berkurang. Berarti di sini ada partial metabolic respon pada pasien. Di sini berarti kemonya bisa dilanjutkan. Nah, ini contohnya neuroblastoma dengan MIBG negatif, PET scan-nya positif. Kita evaluasi respon terapi, setelah dilakukan kemoterapi, didapatkan hasil yang baik dengan partial metabolic response. Nah, di sini limfoma contohnya dilakukan PET scan pasca kemo, sudah complete metabolic response, sudah hilang. Yang A itu adalah yang adanya keterlibatan nodal di daerah mediastinum, setelah dilakukan follow up, sudah bersih. Nah, kita harus hati-hati pada anak-anak itu lebih banyak physiological uptake-nya. Ya, ini normal uptake-nya pada anak-anak, mungkin yang sebelah kiri kita sudah tahu, tapi yang sebelah kanan ada tambahan thymus. Jadi bentuknya itu inverted V-shape seperti itu di daerah mediastinum anterior. Ini gambaran PET scan-nya. Ya, di mediastinum anterior ada tangkapan. Itu adalah physiological uptake. Nah, ini kelenjar saliva.
Dia bisa juga ada tangkapan di situ sama seperti itu. Dan pada usia anak yang lebih besar, anak perempuan yang lebih besar yang sudah menstruasi, bisa saja ada fase ovulasi. Ya, di sini contohnya dia 3 minggu setelah menstruasi dilakukan PET scan, ternyata ada tangkapan di daerah ovarium. Nah, itu juga bisa menjadi false positif. Nah, ini pada fase corpus luteum. Jadi kita lihat ada rim enhancement di daerah ovarium kanan yang itu juga sebenarnya physiological uptake. Jadi itu bukan patologis. Kemudian pada pasien-pasien yang exercise-nya berat, jadi kita lihat ada tangkapan-tangkapan di ototnya, itu persiapannya harus baik. Setidaknya 24-48 jam sebelumnya, pasien jangan diminta aktivitas berat, sehingga ada tangkapan di interkosta ya, itu mungkin sesuatu saat akan mempersulit kita membaca itu dan harus mengulang pemeriksaan. Ini contoh brown fat uptake. Jadi di manusia itu ada 3 adipose tissue, ada brown, white, and beige. Nanti saya kasih contoh yang brown dan white. Beige itu sebenarnya perantara antara white dan brown, dan letaknya di subkutan. Brown ini lebih banyak di cervical, suprainfraclavicular, paravertebral. Nanti kalau white fat uptake itu biasanya di daerah subkutan. Saya kasih lihat contohnya. Nah, ini contohnya kalau misalnya pasiennya limfoma di daerah cervical dan ada tangkapan physiological uptake dari brown fat. Akhirnya kita akan mendapatkan overestimate untuk SUV-nya. Nah, ini harus diulang pemeriksaan ini. Kita harus siapkan blanket warm, atau mungkin kita butuh obat seperti propanolol atau diazepam. Nah, ini contohnya yang sebelah kanan itu adalah pasien yang diberikan leukogen, GCSF. Ya, jadi memang harus dipastikan, jika ini memang tidak mengganggu, mungkin kita bisa baca. Tapi kalau misalkan ini mengganggu bacaan ini, kita pikirkan apakah limfomanya ada keterlibatan di bone marrow, ya itu harus diulang memang pemeriksaannya. Setidaknya 2 minggu dari pemberian leukogen. Nah, ini contoh yang white fat uptake. Biasanya pada pemberian kortikosteroid jangka panjang. Nggak cuma anak-anak, tapi dewasa juga bisa. Bisa terjadi ini. Jadi akhirnya terjadi underestimate uptake pada target tumor yang kita inginkan. Ya, karena kehabisan semua masuk ke dalam subcutaneous. Nah, ini juga ada, karena memang ada bone growth plate, jadi masa pertumbuhan pada anak, akhirnya ada tangkapan-tangkapan di daerah tulang yang bertumbuh tadi. Dan juga anak-anak lebih berisiko untuk misalnya infeksi atau inflamasi. Akhirnya ada, misalnya di sini pasiennya pneumonia. Jadi pneumonia ada tangkapan juga yang sama di daerah paru-paru, diberikan antibiotik, kemudian menghilang pada pasien ini. Jadi itu juga harus hati-hati. Kita taking history harus dengan baik. Nah, ini contoh pasien dengan technical artifact. Ternyata ada terpasang chemoport. Kita lihat ada tangkapan di kutis subkutis yang vokal. Kita konfirmasi dengan CT, ternyata itu adalah suatu chemoport. Bisa juga seperti itu. Atau misalnya dia motion artifact. Jadi bergerak. Akhirnya yang kita lihat, kok tidak ada uptake di daerah lesi. Ternyata itu bergerak. Itu misregistration. Nah, itu harus kalau bisa di alignment, kita realignment. Kalau tidak bisa berarti diulang citraannya. Nah, itu tantangan pada anak-anak, yaitu paparan radiasinya itu adalah karena dia lebih fragile daripada orang dewasa. Sehingga kita harus perhatikan radiation exposure itu. Sehingga ALARA itu harus diterapkan. Kemudian dia banyak sekali false positif kita lihat tadi. Nah, nanti kita belakang kita akan jelaskan tentang PET-MR yang mungkin nanti akan membantu mereduce radiation exposure pada anak. Jadi kita lihat di bawah itu angkanya mungkin terlihat, pada PET-MR radiation exposure pada anak itu bisa berkurang 80%, hanya 3,4 milisievert. Yang pada PET-CT sampai 13 milisievert. Memang pemeriksaannya panjang, tapi memang kita harus mungkin kita akan menggunakan berbagai, kita bisa pilih berbagai guideline yang untuk pemeriksaan mungkin kita sesuaikan dengan center kita. Memang kalau di sini pada limfoma dikerjakan itu sekitar 60 menit dari head to mid height, PET dengan MR-nya. MR-nya nanti ada sequence T1, T2 dan DWI. Nanti saya jelaskan tentang DWI juga di belakang. Dan pada sarkoma dia lakukan tambahan ekstra untuk lesi primernya 20 menit. Seperti itu. Nah, ini contohnya, mungkin minta tolong di play videonya. Mas Abim.
Di play videonya ada di bawah. Ya. Dipercepat aja. Percepat aja. Nah, ini contohnya PET MR. Jadi kita bisa lihat ini kalau tidak salah ini pasien dengan limfoma. Kita lihat ada keterlibatan di daerah supra diafragma. Kemudian di tulang, di bone marrow, kemudian di infradiafragma. Jadi kita dapatkan citra yang kurang lebih sama, tapi dengan dosis radiasi yang lebih rendah. Nah, ini contohnya dengan Ewing sarkoma kita lihat dia ada metastasis di aksila, kita lihat di mediastinum, di tulang juga. Ya, dan lihat itu ada MIP-nya di sebelah kiri, ya itu. Mirip ya. Nah, kelebihan dari MRI ini kita bisa one stop local and whole body. Jadi kalau PET CT itu whole body. Karena kalau staging TNM itu kan T itu kita lihat juga infiltrasi, invasinya bagaimana. Nah, dengan MRI kita bisa lihat di situ kita bisa lihat di gambar yang itu di bawah, itu ternyata sudah ada invasi ke jaringan sekitar yang itu nanti akan membantu dokter bedahnya untuk mengangkat daerah yang sudah terjadi invasi, filtrasi tersebut. Di sini juga ternyata ada trombus pada pembuluh darah, mungkin di panahnya itu. Nah, itu membantu dokter bedahnya untuk mengeksisi daerah itu juga. Dan ini juga kita bisa membedakan daerah-daerah mana yang ada lesi hipermetaboliknya. Dan ini dia pasca terapi, ternyata itu daerahnya di luar dari lesi primernya. Yaitu ternyata hanya inflammation changes saja, inflamasi pasca terapi. Nah, ini tentang DWI. Mungkin bisa di-play, Mas? Nah, ya. Jadi, diffusion weighted imaging itu menilai pergerakan dari molekul air. Jadi kita lihat pada organ yang normal, sel-selnya itu tidak padat. Tapi pada kanker itu selularitasnya tinggi, nukleus per sitoplasma rasionya tinggi, dan membran selnya itu intak. Akibatnya dia bergeraknya itu tidak leluasa. Terjadilah restriction diffusion. Nah, itulah mengapa ada ide untuk whole body MRI menggunakan DWI ini. Kita lihat ada daerah yang hyperintens di daerah mediastinum, di daerah cervical. Nah, itu adalah staging. Itu kita bisa gunakan staging. Kita bisa nilai itu penyebaran dari kankernya. Kita lihat ternyata sensitivitas spesifisitasnya itu tidak berbeda jauh. Hanya sedikit lebih rendah pada DWI. Dan kita lihat citranya itu, warnanya juga bisa kita atur, ya, mirip-mirip seperti PET scan. Tapi kekurangannya pada DWI, dia itu pada interim, ya, jadi pada pasien dengan misalnya kemo, kemudian dilakukan PET di tengah, belum selesai kemo, pada interim, nah itu kita lihat ternyata sel itu sudah tidak viable sebenarnya, tapi dia belum terresorpsi. Akibatnya ya sama aja, airnya tetap tidak bisa bergerak dengan bebas. Akhirnya dia masih restriksi difusi. Padahal dari FDG PET-nya sudah negatif, tapi dari DWI-nya masih positif. Yaitu karena dia masih ada restriksi difusi. Kita evaluasi pasca terapi terakhir, dia ternyata memang sudah hilang. Itu kekurangannya. Tapi kelebihannya adalah, nah ini, pada kondisi misalnya pasien dengan kemo yang tadi, kemudian dia tidak cukup lama ditunggu, akibatnya terjadi bone marrow hyperplasia. Akibatnya terjadi superimpose. Nah, dengan pemeriksaan DWI tadi kita bisa lihat, oh ternyata dia terjadi progresivitas, ukurannya bertambah, intensitasnya juga bertambah. Nah, dari penelitian ini oleh Rasidi didapatkan bahwa dengan kombinasi FDG PET dengan DWI tadi didapatkan semuanya 100%, sensitivitas, spesifisitas, NPV, PPV, dibandingkan dengan standar of reference-nya. Kekurangan yang lain dari PET MR adalah pada organ-organ yang bergerak. Pada paru misalnya, pada usus. Yaitu jadinya dia hanya bisa mendeteksi yang ukuran yang besar. Jadi kalau ukurannya di bawah 5 mm, dia hanya bisa mendeteksi hanya 20%.
Kenapa seperti itu? Karena memang in plane resolution-nya lebih tinggi dibandingkan dengan diagnostik CT, 2 kali lipat lebih tinggi. Kalau kita lihat bandingkan satu persatu ini ya, CT dengan MRI, sebenarnya ada sih, ada kan? Ya. Oh ya di sini. Tapi kita lihat ada artefak-artefak di paru yang itu sulit dibedakan dengan lesi. Jadi kalau misalkan CT kita bisa scroll, kita lihat itu, oh itu cabang pembuluh darah, oh itu cabang bronkus. Tapi dengan MRI itu sulit. Nah, itu salah satu untuk mereduce radiation exposure-nya. Tapi yang lainnya kita bisa pakai AI. AI itu suatu mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Lalu machine learning adalah sub dari AI, yaitu AI yang diberikan beberapa data yang kompleks untuk dia pelajari, dia akan bisa mengenali misalnya wajah yang sudah dimasukkan dan wajah yang baru dia bisa kenali lebih. Dia bisa lebih ahli. Tapi dengan yang sekarang, yang versi 3, ada disebut dengan neural network dan deep learning. Neural network itu dia bekerja seperti sistem saraf pusat. Jadi kita ada data, dia akan mengkoneksikan satu sama lain. Jadi menjadi lebih powerful. Dengan deep learning, dia neural network-nya ditambah dengan layer-layer sehingga mengurangi kesalahan dalam berpikir. Nah ini contohnya. Jadi sebenarnya AI itu sudah lama, 1950 sampai 1980. Kemudian machine learning itu sudah sampai 2010 dan yang sampai sekarang sudah berkembang menjadi deep learning. Apa dampaknya dengan AI? Jadi kita bisa lihat, oh bisa menentukan bahkan ini molekular subtyping-nya apa, prognosisnya bagaimana. Dan bisa mengurangi radiation exposure. Kita lihat pada penelitian ini, dia menggunakan ultra low dose. Hanya 6,25% dari dosis normal. Berarti kalau 0,1, 0,000625 gitu ya dosisnya. Dilakukan pencitraan, memang kalau kita lihat weighted kappa-nya, agreement-nya atau kesesuaiannya itu rendah jika belum dilakukan rekonstruksi. Begitu dilakukan rekonstruksi dengan AI, menjadi tinggi sekali, 0,9, 0,8, 0,94 bahkan untuk whole body-nya. Ya memang fungsi AI banyak sekali, nanti mungkin kita bisa lihat salah satunya dengan di sini ada tumor markernya untuk rhabdomyosarcoma dengan PEX3 atau Ewing sarcoma dengan EWSR1. Kita lihat dia dengan menurunnya si tumor marker berarti jumlah lesinya juga berkurang. Jadi kita bisa tahu bahwa AI itu membantu untuk menurunkan radiation exposure, menurunkan dosis, meningkatkan kemampuan untuk mendeteksi penyakit, mungkin juga disease classification seperti itu. Dan ini tracer-tracer yang lain. Kalau misalnya kita salah menggunakan FDG PET, misalnya pada neuroblastoma yang ternyata memang dia masih MIBG avid, seharusnya kita gunakan MIBG atau misalnya gallium dotatate. Karena kalau tidak itu menambahkan radiation burden pada pasien ataupun cost-nya juga bertambah. Jadi kita harus memang menentukan pemeriksaannya dari awal. Jadi take home message-nya dengan FDG PET CT itu bisa membantu staging, restaging, evaluasi terapi pada kanker pada anak-anak, bahkan mengubah terapi sekaligus. Dan kita tahu bahwa physiological uptake atau benign variannya itu banyak. Kita harus pelajari jangan sampai terkecoh dengan false positifnya. Radiation safety itu penting pada anak-anak karena dia itu berbeda dengan dewasa. Pediatrik itu bukan smaller adult. Jadi yaitu entitas yang berbeda. Kita harus tegakkan itu alaranya. Kalau kita sudah punya PET-MR, kita gunakan PET-MR. Kalau bisa, kalau punya AI, dengan tadi application-nya, kita gunakan itu. Dan tentukan tracer yang tepat untuk pasiennya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Rian atas pemaparan yang komprehensif. Kini kita sampai pada topik yang ketiga. Our next and final speaker in this symposium is Prof. Hiroshi Wakabayashi from Japan. He will present on nuclear medicine theranostic in neuroblastoma, focus on MIBG theranostic. Prof. Wakabayashi has extensive expertise in this field and we have him share his experience and perspective on the theranostic application of MIBG in pediatric oncology. His current position is Associate Professor, Department of Nuclear Medicine, Kanazawa University Hospital, Japan.
Prof. Wakobayashi, the floor is yours. Thank you for introduction. So I'm Wakabayashi from Japan, and I'd like to start my presentation. Doesn't work? Yeah. Yes. So today I'd like to talk about the MIBG therapy. So this is my COIs. So first, I'd like to talk about the role of MIBG in neuroblastoma. Next, I'd like to show our experience for MIBG therapy for primary and relapse neuroblastoma. Yes. So in Japan, neuroblastoma, radiotheranostics is common, and iodine-123 MIBG is used for diagnosis, as you know, and for iodine-131 MIBG is used for therapy. So fortunately, in this year, MIBG therapy was approved for insurance coverage. So from this week, we have started iodine-131 MIBG therapy for neuroblastoma in our university and health insurance system. So neuroblastoma, as previous speakers had already introduced briefly, neuroblastoma is a type of cancer that originates in immature nerve cell and the most common extracranial cancer in children. And a different level of aggressiveness, ranging from very low risk to high risk forms. So MIBG therapy is performed for patients with high risk neuroblastoma. So high risk neuroblastoma patients, early detection and multidisciplinary approach are crucial for providing the best possible care and treatment. So here you can see the iodine-123 MIBG scintigraphy, so you can see where is the metastasis and primary tumor easily. So from the perspective of nuclear medicine physicians, there are several issues it should be resolved. So here, for iodine-131 iodine MIBG therapy, when we should do, timing is important, and the dosimetry is also important. And recently, immunotherapy is very common for neuroblastoma patients, so we should combination therapy. We should do combination therapy, so timing is also important. And in the future, maybe we can use alpha emitters, so astatine 211 labeled MABG in the future. So there's some problems. However, there are some hopes. So for the prognosis for newly diagnosed neuroblastoma patients, sorry, I will hear about the Japanese one. So in Japan, Japanese Childhood Cancer Group Neuroblastoma Committee performed standard therapy. Standard therapy contains 5 courses of induction chemotherapy and consolidation therapy. It contains including high-dose chemotherapy, PBSC infusion, then surgery and radiation therapy. The result is written here, so 3-year EFS is about 40%, and 3-year overall survival is maybe 70 to 80%. So, yeah, however, but for kids, so despite multimodality therapy, the prognosis remains unfavorable. So here is a prognosis for refractory and recurrent neuroblastoma patients. So you can see the overall survival, the progression-free survival from the historical data. So when we see the 5 years from the X-ray, maybe overall survival rate is less than 20%. So it's very low, and yeah, it's very bad number. So we want to improve this overall survival. So here is
neuroblastoma treatment strategy, you can see, as the previous speaker has already shown. So for high-risk neuroblastoma patients, there are 3 patterns. So first, induction therapy. Usually it contains chemotherapy. Then consolidation therapy. Then after that, post-consolidation therapy. Now the iodine 131 MIBG therapy is generally considered as bridging therapy. So in the consolidation phase, we use MIBG therapy. So there is a post-MIBG therapy. So maybe it contains a high-dose chemotherapy or PBSC or radiation therapy or something. So MIBG therapy is a bridging therapy. So it's we should not stop this treatment after MIBG therapy. So we should continue after MIBG therapy. So MIBG, so it's already known. So MIBG is a substance similar to noradrenaline, and it's accumulate in tumors arising from the adrenal medulla. So yeah, pheochromocytoma and paraganglioma and the neuroblastoma, as you know. So, and in clinical trial, so MIBG therapy is sometimes used in the first-line therapy in the induction phase. So sometimes it is used as a tandem therapy, so repeated therapy in consolidation phase, and sometimes it is combined with other therapy. So if you see the result from the paper, you should care. The response rate is very different between the paper. However, the useful way is very different, so you should take care when you see the papers. So why MIBG is so important? So here you can see the feature of neuroblastoma cells. So neuroblastoma cells express a norepinephrine transporter more than 90%. So it's a good to the nuclear medicine physician. So we can use MIBG to evaluate the neuroblastoma. So why is detecting MIBG so crucial? So yeah, when neuroblastoma relapse, the relapse site is overlapped to the site that's present at the diagnosis. So at initial diagnosis, we should detect all diseases, all metastasis site to prevent the relapse site. And if after the consolidation therapy, if there are some sites in Japan, we use radiation therapy. So it means external radiation therapy. So we want to decrease the number of metastases as possible as we can. It's very important. And recently, there are some papers, so MFBG, so F18 labeled MFBG. It is superior to MIBG. So as I said, it's important to detect metastasis as possible as we can. And we want to decrease the number. So MFBG maybe support us to detect metastasis site in the future. And for FDG PET, so as previous speaker have already said, so FDG PET is important for no-MIBG avid tumors, as you know. So FDG PET supports us to detect all metastases. So here, you can see the 2 images. So this is a post-therapeutic iodine 131 MIBG scintigraphy. So the distribution is a bit different from the iodine 123 MIBG scintigraphy. So you can see, compare the distribution of iodine 131 MIBG scintigraphy and FDG PET. So most patient MIBG scintigraphy is superior to FDG PET. So you can see many metastasis sites. So red row has shows a metastasis site. And here you can see the iodine 123 MIBG scintigraphy, FDG PET, and the whole body MRI. So in our university, we do
three image examination when we see the neuroblastoma patient, because we want to detect all metastasis. So carefully, when we see the differences, so red arrow shows a metastasis site in the bone. However, on the iodine 133 FMIBG scintigraphy, we cannot see. So it's important to see the whether we can see the all metastasis. Yes. So this case is not common. However, FDG is superior to MIBG scintigraphy. So in this case, here you can see iodine 123 MIBG scintigraphy, FDG PET, and FDG in the primary tumor, a high FDG uptake, however, a lower MIBG uptake. So such case, we cannot perform MIBG high dose therapy. So FDG is superior to follow-up. So here you can see the high dose MIBG therapies results. So if we use MIBG, so monotherapy, high dose MIBG therapy, the overall objective response is about maybe 30%. So high dose means maybe between the 444 to 666 megabecquerel per kilogram. So yeah, it depends on the hospital, but we usually use 666 megabecquerel per kilogram. And as I said, so monotherapy is not enough to cure the neuroblastoma patients. So we usually use combination therapy. It means that we use MIBG therapy, then patient receive high-dose chemotherapy and something. So if we combine this high-dose chemotherapy, maybe MEG and the bone marrow on the VI, and the response rate is reported as maybe 30 to 6%, 60%. So it response rate increase. So from here, I'd like to show our research result. So this is a treatment flow in our university. So first, we iodine 123 MIBG scintigraphy and FDG PET and whole body MRI, and we evaluate the metastasis size, so diagnosis. Then patient receive induction therapy, so chemotherapy. So it depends on the patient, but patient receives surgery, then consolidation therapy start. So we use iodine 131 MIBG therapy before high-dose chemotherapy and hematopoietic stem cell rescues. So after the iodine 131 MIBG therapy, patient received high-dose chemotherapy and PBSCT or clearing and mismatch transplantation. Then that time we evaluate the metastasis on post-therapeutic iodine 131 MIBG scintigraphy. So there are some metastasis. We use external radiation therapy. So it's important to do. So first research is this one. So between 2018 to 2020, so it's a prospective study, and we treated 7 high-risk neuroblastoma and 1 with high-risk ganglion neuroblastoma. So it has already reported in the EJNMI. So this is a result, sorry, it's briefly. So there are 6 newly diagnosed neuroblastoma patients and 2 relapsed neuroblastoma patients. Whole body radiation dose is about 2 or 3 grades. And the patient received high-dose MIBG therapy as a consolidation therapy. So Curie score is very low. So it means that we use high-dose MIBG therapy after we decrease the number of metastases. It's very important, our university think. So Curie score is very low. However, so in this study, we evaluated the safety of high-dose MIBG therapy and plus
high-dose chemotherapy and transplantation. So for, please look the number 7 and 8. So for relapse patient received a care ligand mismatch cord blood transplantation. So 2 patients received such transplantation targeting graft versus tumor effect. And all patients are living. And there, the safety is very not. We don't see severe side effects, so it's very safe. So next one is a recent study. So high-dose iodine-131 MIBG therapy for relapsed high-risk neuroblastoma. So in our university, we use high-dose MIBG therapy more than 10 years. So retrospectively, we analyzed 37 consecutive relapsed patients treated with high-dose MIBG therapy to identify the clinical and treatment-related predictors of overall survival. So this is a result. So the 5-year overall survival is about 41 plus minus 8%. So it's superior to the historical data. And recently, patients receive many kind of maybe immunotherapy or molecular targeting agents, or there are several ways. So I think the overall survival for relapsed neuroblastoma patients is increasing in the world. So maybe it's not good one. However, compared with the historical one, I think this number is very good. It's very small. So we did univariate analysis and multivariate analysis to detect the prognostic factor. So 2 factors remain. So one factor is post-relapse external beam radiation therapy before iodine-131 MIBG therapy. It means it's important to control local metastasis before the iodine-131 MIBG therapy. And the next one is a history of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation before iodine-131 MIBG therapy. So patients who received allogeneic HSCT, the prognosis was poor compared with patients who did not receive allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. So it means the patient relapse after allogeneic HSCT, maybe the tumor type maybe changing. So it has resistance to chemotherapy or radiation therapy or immunotherapy. So such patient has poor prognosis. Yes. So this is the last slide. So in conclusion, so nuclear medicine image play a crucial role in determining treatment strategy for neuroblastoma, as you know. So the development of an environment where MIBG therapy can be implemented is highly anticipated. So in Japan, from this week, we have studied iodine-131 MIBG therapy for under health insurance system. So maybe 10 or more center will start iodine-131 MIBG therapy for neuroblastoma in Japan. We are expecting and supporting 10 facilities now. And high-dose MIBG therapy, when appropriately timed, and can be beneficial in both newly diagnosed and relapsed neuroblastoma cases. It means timing is very important. So in our university hospital, we decrease the number of metastases as possible as we can before iodine MIBG therapy. It's very important, I guess. So thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Professor Dr. Wakobayashi, for your excellent presentation and for your sharing valuable experience with us. Kita akan membuka sesi diskusi, walaupun memang terbatas satu pertanyaan kepada para pembicara. Dipersilahkan untuk menaiki stage.
neuroblastoma ini salah satu penyakit yang jarang ya juga ya dok ya. Jadi kita masih bergelut juga dengan diagnostik dan sampai sisi terapi. Mungkin dari para audiens ada pertanyaan atau berbagi pengalaman tentang neuroblastom. Monggo dipersilakan. Ya, boleh. Ibu Desi ya? Ya, monggo. Baik, saya akan bertanya kepada Dr. Rian terkait apa keunggulan untuk PET-CT FDG untuk kasus neuroblastoma. Terkadang ada satu pasien dia harus melakukan tindakan diagnostik SSTM MIBG dan PET-CT FDG. Apakah dua-duanya harus melengkapi atau hanya di kasus tertentu saja? Ya, terima kasih Ibu Desi. Jadi pertanyaannya ada PET FDG dengan SST MIBG ya Bu. Jadi bagaimana keunggulan tentang FDG PET pada pasien neuroblastoma? Terima kasih dok. Jadi pada MIBG itu terutama adalah menggunakan MIBG, pada neuroblastoma menggunakan MIBG pada kasus-kasus neuroblastoma. Tapi pada kondisi sudah terjadi poor differentiated, ya berarti kita gunakan tidak lagi MIBG karena MIBG sudah tidak menangkap lagi di situ. Jadi ini tujuannya diagnostik kan ya, diagnostik atau staging. Jadi kalau staging, diagnostik, kita lihat dulu histopatologinya, bagaimana dia lebih ke arah well diff atau poor diff, atau mungkin type-typenya yang tadi Dr. Elsa jelaskan. Kalau misalnya dia lebih ke arah poor diff, ya kita lebih gunakan FDG PET. Karena dia metabolismenya akan lebih tinggi dan reseptornya kemungkinan akan hilang atau tenggelam ke dalam di dalam membran selnya. Tapi kalau misalkan dia memang masih well diff, ya kita gunakan itu dan mungkin persiapan untuk terapinya misalnya. Gitu. Kalau udah FDG kan kita tidak bisa menggunakan lagi terapi iodium 131 MIBG untuk terapi. Jadi untuk awal mungkin ya dok ya, kita lakukan SST MIBG dulu. Jika memang well differentiated hanya SST MIBG. Kadang kala kan sulit. Awal-awal pasien itu sudah dari PA-nya juga memang agak susah juga menentukan. Jadi kalau misalnya awal mungkin masih SST MIBG. Bahkan kalau di luar mungkin bisa dikombinasikan ya dok. Bisa saja itu heterogen. Tidak semua dalam satu pasien itu sel lesinya itu adalah suatu yang MIBG avid. Jadi bisa membantu kalau misalkan dua-duanya memang ada dan dia pasiennya memang mampu, ya kita kerjakan dua-duanya. Prof Wakobayashi pun in your slide you have diagnostic for patient with neuroblastoma. You do MIBG diagnostic and FDG PET scan and MRI also in one patient. If the patient have a lot. Yes. Thank you for asking. So in our university, so if patient are high risk neuroblastoma patient, so their prognosis is very poor. So first evaluation is very important. So after chemotherapy, maybe the uptake will decrease, so we cannot evaluate the metastasis side properly. So at the initial diagnosis, we perform MIBG scintigraphy and FDG PET. So it depends on the MRI, but sometimes we use whole body MRI. Yeah. How about the cost? The cost, because in Indonesia we have still problem with the cost of. Fortunately, in Japan, the government support all costs. So as I said, the health insurance support means the patient and the patient's family don't have to pay much. It's very low, especially the parents are young compared with the elder parents. So so for kids treatment, so government support, so they don't need to take care about it. Oke. Dokter Elsa ada masukan, ada pengalaman mungkin? Terus terang tadi saya banyak ngobrol dengan Dokter Bambing luar biasa.
akhirnya MIBG bisa ada di Sarjito ya. Saya masih belum tahu yang bagian lain. Harapan saya nanti saya malah bisa merujuk, Dok. Karena mungkin agak sulit sebenarnya. Saya benar-benar mendapat pengalaman dan ilmu baru yang luar biasa hari ini. Terima kasih sudah diundang karena akhirnya terbuka pemikiran kita tentang MIBG yang kayaknya dulu waktu saya sekolah di 2019 itu masih seperti angan-angan. Mungkin itu dokter. Terima kasih. Mungkin dicukupkan panitia? Atau ada lagi? Ya. Demikian karena memang keterbatasan waktu, terima kasih kepada semua pembicara atas materi yang sangat bermanfaat serta kehadiran para hadirin telah mengikuti sesi ini dengan antusias. Dari paparan hari ini kita belajar bahwa pendekatan teranostik terutama dengan MIBG membuka peluang besar untuk meningkatkan diagnosis, penentuan stratifikasi resiko, terapi sampai follow up untuk terapi neuroblastom terutama kasus-kasus pediatrik onkologi. Semoga diskusi ini kita bisa memperluas wawasan kita dan menjadi inspirasi dalam praktek klinis ya dok ya. Jadi ini membuka wawasan langsung, dokter langsung wah sangat cetar. Dengan demikian saya tutup sesi simposium hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan PIT selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia. Baik, acara selanjutnya yaitu penyerahan plakat dan foto bersama. Dimohon kepada Dr. Rian Yudhistiro untuk bisa maju ke depan untuk menyerahkan plakat. Mengamati lorong dimensi, tercipta lintas generasi.